Upriver. What river is that, Mike? Kutawa. Aku hendak hampir Kutawa. There have been a few folks up here tapping over the years. Indonesia. Now, I'd been to Indonesia 5 or 6 years earlier. The mother lode, Mike. You're out there, baby. Hai semuanya, selamat datang kembali bersama Movie Crop. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan selalu bahagia ya. Di video kali ini, Mimin akan kembali menceritakan sebuah alur cerita dari sebuah film berjudul Gold. Film yang diangkat dari kisah nyata ini bercerita tentang sebuah penemuan tambang emas terbesar di Pulau Kalimantan. Dan akhirnya ada skandal terbesar yang mencuri perhatian dunia atas tambang ini. Nah, gimana kisah dari film ini? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja Mimin ceritain filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan keadaan pada tahun 1981. Di sebuah kota di Nevada, ada sebuah perusahaan tambang emas besar yang bernama Wasu, yang sudah dijalankan turun-temurun. Di sana terlihat seorang pria bernama Kenny Wells, yang merupakan anak dari pemilik perusahaan. Di sana, dia sedang menjelaskan berbagai macam hal mengenai tambang kepada pacarnya yang bernama Kay. Dan pada saat itu, ternyata Kenny melamar Kay dengan sebuah jam tangan emas, yang harganya sangat mahal. Tidak lama kemudian, Kenny dipanggil oleh ayahnya untuk membicarakan mengenai proyek lahan tambang yang sekarang mulai tersaingi oleh perusahaan lain. Di sana ayah Kenny meminta kepadanya untuk dapat meneruskan perusahaannya sekaligus mengelola dan mengawasi proyek yang kini sedang dijalankan. Kini, scene berpindah ke 7 tahun kemudian setelah kematian ayahnya. Saat itu, ternyata Kenny gagal dalam mempertahankan bisnis ayahnya, dan Wasu harus mengalami kebangkrutan. Namun Kenny masih berjuang untuk memulihkan keadaan perusahaan dengan sebuah bar kecil yang dimilikinya bersama dengan para pekerja yang tentu masih setia kepadanya dan istrinya. Kenny menawarkan kerjasama kepada perusahaan-perusahaan besar. Namun, banyak sekali perusahaan yang menolak untuk bekerja sama dengannya. Mereka sama sekali tidak tertarik dengan daerah tambang milik Kenny karena tidak berpotensi untuk mendapat keuntungan. Di sana, Kenny sangat putus asa. Kemudian dia mengingat temannya yang bernama Michael, yang juga merupakan seorang geolog handal. Mike telah menjelajahi daerah Asia Tenggara, dan terkenal dengan proyek penambangan yang mempunyai nama cincin api. Mike juga dikenal berhasil menemukan harta karun tambang di Indonesia, dan juga selalu berhasil di daerah lain, yang membuatnya diincar oleh banyak perusahaan tambang untuk dijadikan ahli pencari lokasi. Oleh karena itu, Kenny menjual emas simpanan terakhirnya untuk ongkos pergi ke Indonesia menemui Mike. Dan akhirnya Kenny tiba di Indonesia. Kemudian dia bertemu dengan Mike di salah satu hotel di Jakarta untuk membahas proyek cincin api. Namun ternyata proyek itu sudah dibubarkan sejak lama, karena investor dan teman-teman geolognya menganggap kalau tempat itu tidak akan membuahkan hasil. Namun Kenny membantahnya dengan berkata kalau perkiraan Mike tidak mungkin meleset. Dan Kenny juga sangat yakin kalau banyak sekali emas di Indonesia. Kemudian Kenny mengajak Mike untuk membuktikan kepada semua orang bahwa mereka telah salah menilai proyek itu. Dan setelah itu Kenny membahas panjang lebar, yang akhirnya membuat Mike setuju untuk menjalankan proyek itu kembali. Di keesokan harinya, mereka berdua terlihat menyusuri sungai yang bernama Dayak Kencana di Kalimantan. Ternyata, di tempat itu suku Dayak telah menambang emas dengan waktu yang cukup lama. Dan setelah mereka berdua menyusuri sungai seharian, akhirnya mereka turun ke daratan dan mulai berjalan menuju ke hutan pedalaman. Akhirnya sampailah mereka di tempat penambangan yang sebelumnya telah ditutup. Di sana Mike berkata kalau proyek sebelumnya berada di tempat yang salah, sedangkan dia yakin kalau emas berada di sisi lainnya. Hal itu membuat Kenny sangat takjub dan semakin percaya kalau Mike telah menunjukkan lahan yang berpotensi untuk menghasilkan kekayaan nantinya. Kemudian uang menjadi masalah mereka selanjutnya. Mike meminta dana sebesar $750.000 untuk membeli alat penambangan dan biaya izin penambangan.
Di sana Kenny setuju. Dan setelah itu, Kenny langsung kembali ke Nevada untuk mencari dana ke berbagai perusahaan dengan menggunakan nama Mike dan proyeknya di Indonesia. Dan akhirnya, karena para investor sudah mengetahui kalau Mike pernah berhasil sebelumnya, membuat mereka langsung melakukan investasi. Walaupun dana yang didapatkan hanya setengahnya. Namun, beruntungnya Mike dapat memanfaatkan dana itu. Dan Kenny juga berjanji akan menambah dana lagi nantinya. 2 minggu setelah itu, dengan bantuan warga lokal, akhirnya proyek mereka dijalankan dengan membabat beberapa lahan yang nantinya akan digali. Mereka juga membangun fasilitas sederhana untuk para pekerja, lalu mulai melakukan penggalian untuk dijadikan sampel yang akan dibawa ke laboratorium di keesokan harinya. Pada hasil pertamanya, ternyata tidak ditemukan adanya emas di sana. Namun Mike terus mengarahkan para penambang untuk mencari di titik lainnya. Dan kedua kalinya mereka juga tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sehingga di percobaan ketiga, membuat Kenny menjadi sangat pesimis. Setelah beberapa kali tanah itu tidak menunjukkan adanya emas, membuat para pekerja menyerah dan memilih untuk meninggalkan tempat itu. Dan sialnya, pada saat itu Kenny harus terkena malaria, dan membuatnya sangat takut kalau proyeknya akan gagal. Kenny hanya bisa berharap agar Mike terus berusaha, karena dia tidak mau mati dalam keadaan miskin. Kemudian, Mike pergi seorang diri ke pemukiman untuk meminta para pekerja kembali bekerja. Namun sialnya para pekerja itu menolaknya. Kita hampir, Pak. Kita hampir, Kutawa. Hal itu membuat Kenny memberikan seluruh uangnya yang tersisa untuk digunakan membeli alat penyaring air untuk warga lokal di sana. Dan akhirnya, usaha itu membuat warga menjadi simpati dan membuat mereka mau bekerja kembali. All feeding the great Kinsana River. Ketika Kenny masih terbaring karena sakitnya, Mike tidak pernah berhenti untuk menjalankan tugasnya dan mencari tanah yang berpotensi. Sampai pada suatu hari, tepatnya di bulan Agustus, terlihat Kenny yang baru saja sembuh dari malaria. Dia mendapatkan kabar yang sangat baik. Akhirnya hasil lab menunjukkan kalau tanah di sana berpotensi menghasilkan emas yang sangat banyak. Tidak lama kemudian Kenny langsung pulang dan merayakan keberhasilannya itu bersama dengan teman-temannya. Dengan sangat cepat, kabar itu mulai tersebar ke banyak perusahaan yang membuat dia sampai diwawancari oleh salah satu majalah ternama. Bukan hanya itu saja, akhirnya kesuksesannya itu menarik perhatian salah satu pengusaha besar bernama Cliff, yang kemudian membuat Kenny kembali berhasil untuk menyewa gedung tempat Wasu berada. Di sisi lain, Mike terus memberikan kabar kalau hasil tambang terus meningkat drastis. Kabar itu membuat Kenny menjadi tidak ragu lagi untuk mencari investor lainnya. Dan pada suatu waktu, sebuah perusahaan minyak bernama Brown Thomas di New York menelponnya. Perusahaan itu diwakili oleh seorang pria bernama Brian. Dia juga mengundang Kenny dan Mike untuk membahas bisnis bersama. Rupanya, perusahaan Brown Thomas itu ingin menjadi mitra dari perusahaan Wasu dan akan memberikan mereka peralatan dan lab yang lebih canggih. Namun Kenny menolaknya, karena dia berpendapat kalau semua peralatan di Indonesia sudah cukup memadai. Mike juga di sana meyakinkan kalau semua hasil tambangnya sudah tidak perlu diragukan lagi, karena semuanya sudah teruji oleh hasil lab yang ada di Kalimantan. Kenny hanya akan menerima apabila perusahaan Brown Thomas berinvestasi, namun tidak dengan kemitraan. Dari pertemuan tersebut, akhirnya telah diputuskan 3 orang perwakilan dari perusahaan akan datang untuk melihat langsung proyek tersebut. Di sisi lain, mereka awalnya merasa ragu ketika melihat peralatan tambang yang sangat jauh dari kata canggih. Namun mereka berbuah pikiran ketika Mike menyuruh mereka untuk mengambil emas sendiri di Sungai Kencana. Dan salah satu dari mereka menemukan butiran emas yang cukup besar. Pada akhirnya di bulan September, Brown Thomas menawarkan dana sejumlah 27 juta saham kepada publik. Dan Wasu akhirnya berhasil masuk di Bursa Efek New York. Kini perusahaan Wasu telah berhasil bangkit, hingga mendapatkan sorotan dari berbagai media. Sampai-sampai kini sahamnya sudah berada di puncak Bursa Efek New York. Hal itu membuat nama Kenny kini mulai dikenal oleh orang-orang penting, dan dia juga selalu diundang ke berbagai pertemuan. Namun sialnya, masalah percintaannya harus datang ketika Kenny tertarik pada seorang wanita bernama Rahel Hill. Terlihat Kenny yang terbuai oleh wanita itu, sementara Kay istrinya hanya bisa pasrah melihat suaminya yang sedang berduaan dengan wanita lain. Di sana tanpa sengaja Kay mendengar kalau Brian telah menjelek-jelekan Kay secara diam-diam kepada perusahaan tambang lainnya. Brian menganggap Kenny hanyalah rakun penghasil jutaan dolar,
sementara rivalnya itu selalu dipuji olehnya. Setelah itu terlihat Kay dan Kenny yang mulai bertengkar di sana. Kenny berkata kalau yang terjadi di makan malam itu hanyalah untuk bisnisnya, yaitu untuk mendapatkan lebih banyak relasi. Namun hal itu membuat Kay tersinggung dan merasa kalau suaminya telah tergoda oleh wanita lain, yang membuatnya memutuskan untuk pergi dan kembali kepada kehidupannya yang sederhana. Sebelum Kay pergi, dia mengingatkan kepada Kenny bahwa Brian dan perusahaannya hanya memanfaatkan Kenny untuk mencari sebuah keuntungan saja, sedangkan yang benar peduli kepadanya hanyalah Kay saja. Di keesokan harinya, Kenny lebih memilih untuk menikmati semua kekayaannya dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk berpesta bersama rekan bisnisnya, termasuk berkencan dengan Rahel yang membuatnya semakin terbuai olehnya. Beberapa waktu kemudian, apa yang sebelumnya dikhawatirkan oleh Kay akhirnya terjadi. Brian meminta agar perusahaan Wasu bekerja sama dengan perusahaan Newport milik Mark. Namun Kenny langsung menolaknya, karena namanya sudah dihilangkan dari daftar pemilik tambang. Brian terus berusaha menyogok dengan iming-iming uang yang sangat banyak. Newport menawarkan $300 juta untuk kerjasama itu, dan Kenny hanya tinggal menikmatinya saja. Akan tetapi Kenny tetap menolaknya dan memilih untuk pergi dari sana. Sialnya, penolakan Kenny itu membuat tambangnya harus diberhentikan oleh pemerintah setempat. Karena ternyata Mark memiliki hubungan baik dengan Presiden kedua Indonesia, siapa lagi kalau bukan Soeharto. Hal itu membuat Mike sangat marah dan menghubungi Kenny karena keputusan bodoh yang diambilnya. Hal itu membuat saham Wasu kini turun 50%, yang membuat Kenny menjadi sangat terpojok dan dia tidak dapat melakukan apapun. Setelah 5 hari berlalu, Mike datang mendatangi Kenny untuk menyampaikan kekecewaannya. Namun setelah itu, dia memberikan sebuah ide kepada Kenny agar tambang itu tetap bisa beroperasi. Pada akhirnya mereka berdua mencoba untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan tambang milik salah satu anak Soeharto yang bernama Tommy. Mereka berharap ayahnya Tommy akan lebih memilih tambang itu untuk dikelola oleh anaknya. Kenny pun mencoba memberikan sebuah mobil Cadillac, dan dia berbincang panjang lebar bersama Tommy. Dan hasilnya, akhirnya Tommy meminta bagian 85% untuknya. Setelah 2 minggu berlalu, kini Kenny berhasil dengan rencananya itu, walaupun dia hanya menerima 15% saja. Namun walaupun hanya 15% bukanlah jumlah yang sedikit. Karena pada saat itu, sahamnya sudah mencapai $30 miliar. Keberhasilan itu membuat Kenny kembali bersaing di dalam pasar dunia tambang. Dia juga mendapatkan penghargaan sebagai penambang terbaik. Namun, ketika Kenny akan memberikan kabar baik itu kepada istrinya, dia malah melihat Kay yang sedang asik berbincang dengan seorang pria lain. Sontak hal itu membuat Kenny pergi dari sana, walaupun dia sudah membawakan sebuah hadiah dari Indonesia. Kemudian, hadiah itu dia buang tepat di depan rumah Kay. Kini Kenny sudah berada di acara penghargaan. Dia menceritakan kalau kakek buyutnya merupakan penjelajah, dengan perjuangannya sangat berat untuk menemukan emas di Kalimantan. Di sana Mike juga hadir, namun entah apa yang terjadi, Mike pergi dari sana di tengah-tengah acara. Semua orang yang berada di sana terlihat memberikan selamat kepada Kenny. Di pagi harinya, Kenny harus dikejutkan dengan emas yang telah ditemukannya. Ternyata bukanlah emas asli. Penguji ternama telah menguji hasil temuan emas Wasu, dan ternyata emas itu hanyalah sebuah batu yang telah diubah dengan metode penggaraman. Ternyata selama ini Mike telah menipu Kenny dengan penemuan emasnya, dan Kenny sendiri tidak pernah melakukan cek keaslian emas tersebut. Begitu juga dengan perusahaan Brontomas dan para investor lainnya. Hal itu juga lebih diperkuat, karena Mike telah menjual sahamnya sebesar $164 juta kepada beberapa bank di luar negeri dan melarikan diri dari perusahaan Wasu. Hal itu membuat Kenny tidak bisa berbuat apa-apa lagi, karena FBI langsung datang ke perusahaan Wasu. Di sana Kenny langsung ditangkap, dan wajahnya mulai terpampang di majalah Forbes, yang mempertanyakan dirinya apakah seorang pelaku atau korban dalam insiden tersebut. Namun karena belum adanya kejelasan, Kenny dapat bebas sementara, dan Kenny mencoba untuk menjelaskan kalau dia merupakan korban dari Mike, walau tetap saja dia yang harus menanggung semuanya. Dia juga meminta maaf kepada semua orang yang telah merasa ditipu, karena seluruh uang investasinya telah hilang. Kini, FBI sudah ada di kamar Kenny untuk mewawancarainya. Akhirnya Kenny menceritakan semuanya dari awal dia bertemu dengan Mike. Kenny ternyata juga sadar kalau selama ini dia tidak pernah mengecek emas yang ditemukan oleh Mike, karena kebahagiaannya telah membuatnya kembali ke Nevada, tanpa menyadari semua kebohongan yang telah Mike rencanakan.
Dalam wawancara itu FBI berkata, kalau Mike telah ditemukan dalam keadaan terbunuh di sebuah hutan Indonesia. Namun, Kenny tidak mempercayainya dan beranggapan bahwa Mike masih tetap hidup. Karena menurutnya, dengan uang yang telah dibawa oleh Mike, dapat membuatnya melakukan apa saja. Namun hal itu terbantah, karena FBI sudah mendapatkan laporan mengenai penemuan mayat yang diduga adalah Mike. Dan satu fakta lagi yang terungkap, yaitu emas yang dikirim ke lab itu merupakan emas asli, yang Mike dapatkan dengan menukarkan alat penyaring air kepada warga lokal di sana. Akhirnya wawancara yang dilakukan salah satu agen bernama Paul itu berakhir pada 17 Oktober 1988. Hasilnya Kenny telah dibebaskan, namun tidak dapat pergi meninggalkan negara bagian Nevada. Pada akhirnya, Kenny terlihat bersiap untuk pergi dari hotel dan pergi ke rumah Kay dengan harapan bisa kembali bersamanya. Ternyata selama ini Kay selalu menunggu Kenny untuk kembali. Dan tanpa diduga, dia telah menggunakan kain batik untuk tirai, yang sebelumnya dibawa oleh Kenny dari Indonesia. Dia juga memberikan sebuah surat yang merupakan sebuah kontrak antara Kenny dan Mike dahulu, yang berisikan sebuah cek senilai $85 juta. Hal itu membuat Kenny tersenyum, karena nyatanya Mike masih hidup, dan menepati janjinya dengan memberikan setengah dari uang yang telah berhasil dibawa kabur oleh Mike. Hingga kemudian, film pun berakhir. Nah, setelah nonton, pesan apa yang kamu dapat dari film ini? Dan seperti biasa nih, dari 1 sampai 10, berapa rating yang batas kamu berikan buat film ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Makasih yang udah nonton cerita ini sampai akhir, dan sampai ketemu di pembahasan film selanjutnya. Mimin pamit, dadah.